Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Krisna Satya Putra. Di sini kita akan berdiskusi tentang materi korelasi ya teman-teman. Yang katanya orang-orang itu sulit, bikin pusing. Padahal kalau kita udah kenal sama materinya, itu hmm, sangat mudah ya teman-teman. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu kita harus kenal terlebih dahulu dengan materinya agar mudah untuk mengerjakan soal-soal yang ada ya teman-teman. Oke, langsung saja. Kita ulas sedikit tentang korelasi ya. Jadi korelasi itu bertujuan untuk mengetahui derajat hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi di sini juga ada tabel koefisien korelasi ya teman-teman. Dengan interval nilai 0,00 sampai 0,199 itu kekuatan hubungannya sangat rendah atau lemah sekali dan seterusnya ya teman-teman. Kemudian ada korelasi sederhana, yaitu tujuannya untuk menguji hubungan antar suatu variabel bebas dan satu variabel terikat. Nah, dari korelasi sederhana ini dibagi lagi menjadi dua ya teman-teman, yaitu Pearson product moment dan Spearman rank. Nah, untuk Pearson product moment itu digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel yang berbentuk interval atau rasio. Jadi, apabila teman-teman mendapatkan soal yang bentuk variabelnya itu interval atau rasio, teman-teman bisa gunakan person product moment ya. Dan di sini juga ada Spearman rank ya. Jadi Spearman rank itu digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel yang berbentuk ordinal. Nah, di sini juga apabila teman-teman mendapati soal yang variabelnya itu berbentuk ordinal, maka teman-teman bisa gunakan Spearman rank ya, teman-teman. Nah, langsung saja. Kemudian di sini ada rumus ya, teman-teman. Jadi untuk rumus yang person product moment itu ada RYX sama dengan N kali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y per akar N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dalam kurung kita kuadratkan kali dengan N kali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dalam kurung kita kuadratkan. Nah, untuk rumus yang Spearman rank itu ada RHO sama dengan 1 dikurangi 6 kali sigma D kuadrat per N kali N kuadrat min 1, di mana D sama dengan di mana D sama dengan beda perangkat yang berpasangan. Untuk lebih jelasnya lagi, langsung saja kita ke contoh soalnya teman-teman. Nah, untuk soal yang pertama ini kita untuk yang person product moment ya teman-teman. Jadi seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara lama belajar dengan variabel X dengan hasil ujian matematika. Kita gambarkan dengan variabel Y. Nah, data penelitiannya sebagai berikut ya teman-teman. Ya. Setelah itu kita ketahui, kita cari X kuadrat, Y kuadrat, dan XY-nya teman-teman. X kuadrat itu X ini kita kuadratkan. Jadi 2 kuadrat itu 4, 3 kuadrat itu 9, dan seterusnya ya teman-teman. Begitu juga sama dengan Y, yaitu 75 kuadrat, hasilnya 5625 ya teman-teman, dan seterusnya. Begitu juga kita cari XY-nya, yaitu X kali Y ya teman-teman, jadi 2 kali 75 sama dengan 150, dan seterusnya ya. Kemudian apabila sudah, kita total semua, cari sigmanya. Maka dapat disimpulkan sigma X sama dengan 27, sigma Y sama dengan 763, sigma X kuadrat 89, dan seterusnya ya teman-teman. Setelah itu kita tentukan hipotesisnya. Di sini H0 yaitu tidak terdapat hubungan antara lama belajar dan nilai ujian matematika. Dan HA yaitu terdapat hubungan antara lama belajar dan nilai ujian matematika. Nah, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus, yaitu RYX sama dengan
N sigma xy dikurangi sigma x kali sigma y ber akar n kali sigma x kuadrat dikurangi sigma x dalam kurung kuadrat dikalikan n kali sigma y kuadrat dikurangi sigma y dalam kurung kita kuadratkan. Nah, dari data yang sudah kita cari tadi, ini dari sigma x, sigma y, dan lain-lain, kita masukkan ke rumus ini ya teman-teman, sehingga kita dapat hasilkan yaitu RDX sama dengan 5,533 ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan menentukan kriteria dulu ya teman-teman. Nah, jika R hitung kurang dari sama dengan R tabel, maka H0 diterima. Sedangkan jika R hitung lebih dari R tabel, maka H0 ditolak. Nah, ini merupakan R tabel ya teman-teman. Nah, maaf, ini merupakan R hitung ya teman-teman. Nah, kita akan menentukan R tabel. R tabel itu jadi pada taraf signifikan atau alfa di bidang pendidikan yaitu sebesar 5% ya teman-teman atau 0,05. Nah, kita kemudian cari DF-nya yaitu sama dengan N dikurangi 2 sehingga 8 karena N-nya adalah 10 ya teman-teman. Nah, dari taraf signifikan ini dan DF-nya sama dengan 8, kemudian kita cari di tabel uji R ini ya teman-teman. Nah, di sini taraf signifikannya yaitu 0,05 dan DF-nya 8. Nah, DF-nya 8 dan signifikansinya itu 0,05. Maka dihasilkan 0,631 ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah ditemukan dan kita bulatkan jadi 0,632 ya teman-teman. Nah, maka dapat dihasilkan jika R hitung, yaitu artinya 5,533 lebih besar dari R tabel, yaitu 0,632, maka H0 ditolak ya teman-teman. Sehingga dapat disimpulkan, terdapat hubungan yang positif antara lama belajar dengan hasil ujian matematika siswa. Nah, kemudian untuk soal yang kedua, yaitu untuk Spearman Rank. Seorang guru ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara nilai ujian matematika, kita gunakan variabel X, dengan nilai ujian fisika, yaitu variabel Y, dari 10 siswa. Data hasil ujiannya yaitu sebagai berikut ya teman-teman. Maka dapat kita ketahui, pertama kita cari terlebih dahulu rank X dan rank Y dulu ya teman-teman. Jadi untuk rank X ini, dari nilai X yang sudah diketahui dari soal, teman-teman urutkan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar ya teman-teman. Di sini dapat dilihat untuk nilai paling kecilnya yaitu ada 55, maka rank X-nya itu 1. Ini adalah nilai paling kecil. Kemudian untuk setelah itu, untuk yang keduanya itu ada 60 ya teman-teman, dan seterusnya hingga ke paling besar yaitu 90 dengan ranknya 10. Begitu juga sama dengan Y teman-teman, untuk rank Y-nya. Nah, kemudian kita cari D-nya teman-teman. D ini merupakan rank X kita kurangi dengan rank Y. Nah, di sini rank X-nya itu 6 ya teman-teman. Dan rank Y-nya juga 6 teman-teman. Maka kita kurangkan menjadi 0. Di sini rank X 2, rank Y-nya juga 2, sama dengan 0. Di sini rank X-nya 9 dan rank Y-nya 10. Kita kurangkan menjadi min 1. Dan seterusnya teman-teman. Kemudian kita cari D kuadratnya teman-teman. D kuadrat itu merupakan D ini, yang sudah kita temukan D-nya, kita kuadratkan. Nah, setelah kita kuadratkan, maka kita jumlah dari D2-nya yaitu teman-teman. Sehingga dihasilkan, ini sigma ya teman-teman.
sigma D2 sama dengan 2. Maaf, D kuadrat teman-teman. Kemudian apabila sudah diketahui, kita cari hipotesisnya dulu ya teman-teman. H0 sama dengan tidak terdapat hubungan antara nilai ujian matematika dengan nilai ujian fisika. H0 terdapat hubungan antara nilai ujian matematika dengan nilai ujian fisika. Nah, langsung saja kita masukkan ke rumusnya ya teman-teman. Dari data yang sudah kita cari tadi, kita masukkan ke dalam rumus. Yaitu tadi sigma D kuadratnya sudah ketemu ya teman-teman, yaitu 2. Maka langsung saja kita masukkan N-nya sama dengan 10, N kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurangi 1. Sehingga dihasilkan RHO sama dengan 0,987. Nah, masih sama dengan cara sebelumnya ya teman-teman, kita akan menentukan kriteria terlebih dahulu. Jika R hitung kurang dari sama dengan R tabel, maka 0 diterima. Jika R hitung lebih dari R tabel, maka 0 ditolak. Kemudian kita juga akan menentukan R tabel dulu ya teman-teman. Masih sama dengan sebelumnya, taraf signifikan atau alfanya yaitu 0,5 atau 5% ya teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan N ya teman-teman, tidak menggunakan N-2. Nah, setelah kita temukan taraf signifikan dan N-nya, kita cari menggunakan tabel teman-teman. Nah, kita cari untuk taraf signifikan 5%, ini kolom ini ya teman-teman, dan 10, yaitu 0,632 ya teman-teman. Nah, 0,632. Langsung saja. Nah, maka dari itu dapat kita simpulkan R hitungnya yaitu 0,987 dan R tabelnya 0,632 ya teman-teman. Nah, dengan itu jika R hitung 0,987 lebih dari R tabel yaitu 0,632, maka 0 ditolak ya teman-teman. Sehingga dapat kita simpulkan terdapat hubungan yang positif antara nilai ujian matematika dengan nilai ujian fisika. Nah, cukup mudah bukan teman-teman? Nah, teman-teman apabila terdapat pendapat lain atau cara yang berbeda ya teman-teman bisa cantumkan di kolom komentar ya teman-teman. Nanti untuk komennya bakal aku balasin satu-satu ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman.